Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaраmin, para alim, sesepuh, wabil khusus jamaah pengajian ahad pagi di lingkungan Masjid Taqwa Al-Mukarramah pimpinan cabang Muhammadiyah di Kayamisari, Kota Semarang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan karunia nikmat berupa sehat walafiat, dan kita sekarang memasuki bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah yang hari ini kita sudah memasuki hari Arafah, sekalipun berbeda dengan Arab Saudi yang sudah barang pasti berarti besok hari Senin tanggal 17 Juni itu kita masuk hari raya Idul Adha. Karena itu berbahagia sekali Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan kesempatan waktu di hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha di tahun 2024 ini. Dan di antara Bapak Ibu pasti ada yang saat ini berpartisipasi menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pengadaan hewan kurban di masjid yang kita cintai. Kedua kalinya, masyaallah hadirin rahimakumullah, shalawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan rasul yang terakhir, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bisa menekutkan sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan ibadah yang sudah tertetapkan dalam auliyahnya, takririahnya, maupun amaliyah sehari-hari yang telah diajarkan kepada kita sekalian sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, pagi-pagi ini lumayan sejuk ya. Sampai-sampai saya dari rumah jam 4 pagi ingin sholat subuh di Masjid Taqwa Al-Mukarramah nampak kilas bapak-bapak ibu-ibu. Dulu waktu saya sebagai mahasiswa di tahun 87, 88, 89 ya, ini pusat kegiatan kami di sini bersama yang almarhum Pak Suratman AM, ayah-ayahnya Pak Alif ya. Ya, jadi ini markas IMM dulu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Semarang. Dan asik juga itu sholat jamaah di sini. Kebetulan tadi yang menjadi imam adalah Pak Kiai Haji Abdullah Nasir. Alhamdulillah, jadi ini kesempatan bisa sujud di sebuah masjid yang pernah saya singgahi pada saat dimana nasibnya belum jelas saat itu. Jadi ketika mahasiswa kan nggak ngerti nasibnya jadi apa pagi-pagi. Qadarullah ternyata masih tetap di Semarang. Nah, pagi ini merapatkan kembali di masjid yang kita cintai. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian pagi ini kita akan mengangkat tema itu ibadah sholat dan berkorban. Allah paling dahulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji dari surat Al-Ma'un, kemudian dilanjut dengan Al-Kautsar. Itu suratnya berurutan ya. Al-Ma'un, Allah paling dahulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Selanjutnya surat berarti Al-Kautsar ya. Allah paling dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ma'azal jamaah, karena itu jika kita mengkaji makna ibadah ini, kita kutipkan dari Himpunan Majelis Kaji 1928. Saya belum lahir ini ya. Ada yang lahirnya tahun 1928 yang sini mungkin bakal komunikasi kayak nama gantung ini. Panjenengan generasi ini 60-an ya. Nah, di sana ditulis Bapak Ibu, al-ibadah hiya taqarrubu ila Allah bimtithali awamirihi wa istinabi nawahihi wal 'amal bima udhina bihi syari' wa hiya 'amatun wa khassah. Jadi ibadah adalah taqarrub, tidak lain adalah mendekatkan diri kepada siapa? Ila Allah. Ya. Bimtithali awamirihi, dengan mengikuti perintah-perintahnya, wastinabi nawahi, dan menjauhi semua larangan-larangannya, wal amal bima udhina, dan mengamalkan apa yang diizinkan ya, bihi syari' oleh syariat gitu ya. Wahia, jadi ibadah itu bisa dibagi amal sama khos, yang umum dan khusus ya. Fal amal kullu amalin urina bihi syari'. Adapun yang ibadah yang umum itu adalah setiap amal yang diizinkan oleh syariat. Wal khosah ma hadda bihi asy-syari' fiha juz'iyatin wa hay'atin wa kaifiyatin maksusatin. Jadi ada yang khusus itu adalah itu rinciannya. Hadda bihi hitung-hitungannya dalam sebelumnya gitu ya. Itu sudah dirinci oleh syariat ya. Termasuk yang dibolehkan dan termasuk yang dilarang. Jadi rinciannya sudah dijelaskan oleh syariat. Karena itu masalah jamaah, makna ibadah ini disebut di sana itu adalah mendekatkan diri gitu ya kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh. Nah, tadi ada yang bersifat umum, segala amalan yang diizinkan Allah, sementara yang khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah, rincian-rinciannya, tingkah dan tata caranya itu sudah ditentukan, gitu ya. Nah, baik, karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadah dia ismun jami' likulli ma yuhibbu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batinah wa dhahirah.
Jadi dalam pandangan Ibnu Taimiyah dalam Risalah Ubudiyah halaman 2, ibadah itu adalah dia ismun, ada nama atau istilah yang digunakan menyebut semua hal yang dicinta dan diridhai Allah, baik yang berupa apa itu ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai ibadah berikutnya yang seringkali kita baca dalam ayat sholat ini? Dalam sholat itu selama satu hari sehari semalamnya kita selalu membaca Fatihah ya. Karena bacaan Fatihah itu menjadi bacaan rukun. Tatkala sholat kalau kita tidak membaca Fatihah berarti tidak sah kan ya. Jadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sholat seseorang itu tatkala tidak membaca Fatihah. Nah di sini bagaimana misalnya hukumnya makmum yang masbuk, bukan makmum mabuk ya, masbuk ketinggalan ngitungin piye kan gitu. Kaidah fikihnya ya, apabila setidak-tidaknya menjumpai rukuknya imam ya. Jadi panjenengan kok ketinggalan sholat, kemudian karena dari rumah jalan gitu ya, sudah komat, ternyata imamnya bacaannya cepat gitu ya. Waktunya Quran surat Al-Ikhlas gitu ya. Sudah Allahu Ahad, Allahu Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kan masih di pintu masjid ya, masih menjumpai rukuk. Nah, maka panjenengan terhitung satu rakaat, tetapi bila mana rukuknya ketinggalannya, dari panjenengan nambahi setunggal rakaat. Nah, makna ibadah dalam Quran surat Al-Fatihah yang seringkali kita baca tiap hari itu mengiringi kegiatan sholat lima waktu. Di sana ada surat yang kelima, ayat yang kelima itu berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Ini berarti bentuk pasrahan kita gitu. Jadi kalau kita memaknai ibadah dalam arti seperti ini, maka hidup kita ya, perjalanan selama ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya dunia saat ini. Tatkala kita sudah sampai pada mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti arah kehidupan kita itu terbimbing oleh nur ilahi, cahaya Allah, melalui apa? Agama yang menjadi tuntunan. Selama kita tidak pernah mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka arah kehidupan kita menjadi tidak terukur ya, tidak measurable, tidak bisa terukur, apalagi observable, teramati gitu ya. Dalam pandangan agama, selama seseorang dalam dirinya mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti dia terikat kehidupannya itu dalam bimbingan Allah melalui agama ya. Karena itu maksud jemaah, tujuan ibadah yang pertama apa? Takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ini nanti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Yang kedua, takarrub
ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mencari ridho. Jadi hampir semuanya kalau ini diukur ya, apakah perilaku kita sehari-hari masuk dalam kategori ibadah, maka dilihat dari tujuannya itu apa. Makanya dalam Quran surat Al-Bayyinah Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi aku tidak memerintahkan kamu sekalian wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali itu menyembah Allah. Jadi itu adalah merupakan dinul qayyimah, ya, agama yang lurus, ya, qayyim, yang tegak, gitu ya, yang kuat, yang kokoh. Nah, yang keempat tentu menghambakan diri kepada Allah. Jadi seseorang yang pada dirinya selalu meminta perlindungan kepada Allah, maka dia dari sebagai abdullah, tawilane Gusti Allah. Jadi kenikmatan hidup akan kita temui tatkala agama memerintahkan seperti ini. Jadi rambu-rambu kehidupannya jelas, ya. Bagaimana kita rela untuk diatur, rela untuk menghambakan diri pada Sang Maha Kuasa, bagaimana mendekatkan diri, ya. Kita begitu disuruh azan, ya, hayya 'alas shalah, gitu ya. Kita siap-siap, kemudian bergegas ke masjid, rasanya hati ini sejuk, ya. Karena kesejukan, ketenangan itu ya didapat di sini, di masjid, ya. Orang yang tidak pernah mentaati seruan panggilan Allah, itu ada saja kegelisahan yang dia alami. Tapi begitu panjenengan ikhlas, pokoknya sabdino, yaumiyah 5 kali sehari, kemudian Bapak Ibu melangkah langkahnya ke masjid, terutama bapak-bapak ini, insya Allah separuh persoalan kehidupan selesai. Tapi utang tetap ya, dunia. Jadi maksud saya, kegelisahan yang kemudian membuat seseorang stres, gitu ya, apalagi depresi, itu karena goncang antara koneksitas batin dengan pikiran, itu orang nggak ada koneksitasnya. Karena itu berdialog dengan Allah itu menjadi apa ya, jawabannya apabila seseorang itu gelisah menghadapi kehidupan. Kita mungkin masih ingat suatu ayat, sebuah ayat yang mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bermohonlah kalian semua bis-sabri, dengan kesabaran dan juga melaksanakan salat. Lalu Allah mengatakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Tak kalah panjenengan kalau udah gulana, terus pokoknya belum kehidupan tetap dekat gitu. Allah perintahkan, wasta'inu, mohonlah kalian semua, ya, bisabri, dengan satu kesabaran, wassalat, mensalat, ya. Karena orang yang sabar dan berdoa, maka sesungguhnya Allah itu innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah serta orang-orang yang sabar di tengah-tengah guncangan kehidupan ini. Masih
Dan persoalan kita ini sesungguhnya relatif ya. Ada yang kemudahannya mungkin masalah utang piutang biasa gitu, kekurangan duit, kekurangan harta, lalu ada sudah kekurangan duit, kekurangan harta, anggota keluarganya sakit, harus dirawat di rumah sakit, lalu setelah itu tidak lama kemudian kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah bagian dari kehidupan negatif. Tetapi Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kelak akan kami coba kepada Allah. Walanabluwannakum bisyai'in, cobaan itu dengan satu cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in, kelak akan kami coba kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatunya itu rupanya apa? Minal khauf, kekhawatiran masa depan, kekhawatiran rumah tangga, kekhawatiran persoalan-persoalan yang lain yang kita hadapi itu bisyai'in minal khaufi. Jadi rupanya adalah kekhawatiran wal ju', wal ju' itu kelaparan, kemudian wa naqsin minal amwal, kurangnya harta. Kita sudah susah payah mengumpulkan pundi-pundi rezeki, ternyata kurang gue, dikumpulke ternyata yang terjadi adalah gali lubang tutup lubang. Semakin banyak lubang semakin tidak tertutup, Jadi itulah berbagai persoalan yang kita hadapi. Maka Allah tegaskan bisyai'in minal khaufi, cobaan itu dengan sesuatu yang pertama berupa kekhawatiran minal khaufi, wal ju', kelaparan, wa naqsun minal amwal, berkurangnya harta, wal anfusi, sudah kurang harta, salah satu anggota keluarga kita itu meninggal, berat meninggal. Jadi masalahnya begitu biola bisa besi. Tetapi yang semua itu wal naqsinal amwal wal anfus was thamarat, bisnis orang berhasil, nanam misalnya nanam modal orang kembali modal, nanam tanaman orang Allah, lalu apalagi dagangan kandung, Jadi diceritakan dalam Al-Quran, coba itu bertahap bertubi-tubi itu. Allah mengatakan wa basyiris sabirin, maka gembirakanlah wahai orang-orang yang menghadapi musibah itu dengan penuh kesabaran. Alladzina idza asabatuhum musibah, adalah orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah itu dia mengatakan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya itu akan kembali pada Allah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Karena itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 itu Allah berfirman, ya ayyuhan nas rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Untuk apa? Agar kamu bertakwa. Jadi firman Allah ini diakhiri dengan la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun.
Jadi perintah untuk beribadah kepada Allah ini ayatnya jelas ya. Jadi An-Nas itu bermakna semua manusia tanpa kecuali ya. Tidak memandang suku, kemudian etnis ya. Kemudian ras ya. Lalu ada budaya dan berbagai hal yang menjadi perbedaan, tapi yang dimaksud dengan An-Nas itu makna manusia pada umumnya. Jadi disebut semua butuh Rabbahu, sembahlah Tuhanmu Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, untuk apa? La'allakum tattaqun. Selanjutnya ini yang sering kita baca, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, kemudian wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kemudian matiku, lillahi rabbil alamin, sesungguhnya milik Allah, Tuhan semesta sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, yang demikian itu, umirtu, diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama berserah. Nah, masalah jamaah ini ada dua iftitah yang diawali dari wajhatu wajhiyah. Panjenengan biasanya pakai wa mab'id ya, wa mab'id baini wa baina khotoyaya gitu ya, kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Ada juga yang menggunakan kabira walhamdulillahi katsira gitu ya. Lalu ada berikutnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi ketika kita membaca ayat ini dalam sholat, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Ini sudah pasrah ya, sudah pasrah. Karena itu dalam sholat, para sholat jamaah itu terjadi dialog, ya, dialog antara kita sebagai hamba Allah dengan pencipta. Ya. Bagaimana kita menghayati misalnya makna sholat. Ya. Jadi karena itu ketika bacaan itu diucapkan, lalu kemudian telinga mendengarkan, lalu kemudian pikiran dan hati memaknai, maka akan menjadi sebuah khusyuan sholat. Seringkali kita sholatnya kan sholat kilat ya, susah membayangkan tatkala kemudian orang sholat terburu-buru, apa yang terjadi. Pemaknaannya juga tidak pernah diresapi ya. Telinganya juga susah untuk mendengarkan dengan tertib karena kita sehingga ketika sholat, apa yang kita ucapkan, mulut mengucapkan, telinga mendengarkan, hati dan pikiran itu meresapi dan memaknai. Pada saat yang seperti itu dilakukan secara bersamaan, maka akan terjadi apa yang disebut dengan sholat khusyuk. Sholat yang khusyuk karena tidak terburu-buru, jadi pemaknaannya itu betul-betul dilakukan secara lebih sempurna. Ma'azzalah jamaah, dalam Quran surat Al-Dhariyat 56 Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Jadi eksistensi kita, keberadaan kita sebagai hamba Allah diberikan kesempatan usia yang panjang, ya, kesehatan yang prima, kesempatan sehat sempat, gitu ya. Kemudian kesempatan sehat sempat, kemudian kesempatan hidup, kesempatan masa muda seperti ini, ya. Semuanya itu adalah bagian dari modal lintas tatkala kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai pesan Nabi mengatakan begini, ihtanim khamsan qabla khamsin, jagalah, gitu ya, khamsan 5 qabla khamsin, sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa kata Nabi? Yang pertama, hayataka qabla mautik, ya, jaga hidupmu sebelum matimu. Jadi kita diberi manfaat kehidupan seperti ini, disuruh rawat, ya, disuruh menjaga. Bagaimana kehidupan ini betul-betul memiliki makna, karena hidup ini sekali, ya, setelah hidup nopo kapundhut mati, dan mati apa ya, urip meneh nanti setelah terjadi apa yang disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Ayatnya jelas, minha khalaqnakum, dari tanah kami jadikan, wa fiha nu'idukum, dan dari tanah pula akan kalian kuburkan, nu'idukum, wa minha nu'idukum, dan dari tanah pula kami akan keluarkan kalian pada saat yang lain. Jadi siklusnya kita hidup, karena dari tanah kita dijadikan awal ini, buat wujud ini. Ada Karnati, ada Mas Fahmi, ada Mas Abdullah, ya, dan bapak-bapak yang lain. Ini wujudnya adalah minha khalaqnakum, dari tanah kami dari tanah kami dijadikan kamu, dari tanah kamu jadikan, kemudian dari tanah pula kamu akan kembalikan, dan dari tanah pula kami akan bangkitkan pada saat lain, yaitu pada saat hari kiamat yang disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan, ya. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, maka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita untuk merawat kehidupan ini dengan sabda yang mengatakan ihtanim khamsan qabla khamsin. Pertama adalah hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu, ya. Kemudian wasyababaka qabla haramik, ini masa muda, ini ada yang muda-muda ini, qabla haramik, sebelum masa tuamu. Haramik itu maknanya pikun. Orang kalau sudah tua kan pikun nih, ono wae gangguan nih, kuping yo pendengarannya berkurang, mata dino kabur. Sekali berkabur tapi urusan melihat rupiah tetap enggak kabur nih. Jadi sekali matanya rabun, begitu dilihatin warna merah sama warna biru masih cerdas, ya. Jadi wasyababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa pikunmu, ya. Yang ketiga, wa faragha qabla suhlika. Faragh dimana sempat. Panjenengan sempat ya, dinten iki kaos ya. Tapi pada saat yang lain boten sempat. Ya, boten sempat itu apa? Apalagi berat. Gitu nggih. Encoke kumat, lakune
angel maning mesin atine karep mlakunya kamelan kalau sinanten. Nah, sekalipun sempat karena panjenengan dalam kesempitan sehingga tidak bisa ikut taklim. Ya. Ini yang disebut dengan wafarahoka qabla subh. Yang keempat apa? Wa ghinaka qabla faqrik. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum fakir, jatuh masa miskin. Nah, saat ini Bapak Ibu, ini masuk bulan Dzulhijjah ini. Ada ribuan ibadah Quran. Ini nanti kaitan dengan sholat dan Quran. Nah, ini juga kesempatan panjenengan bagaimana mentasarrufkan titipan harta yang Allah berikan kepada kita untuk bersama-sama berpikir untuk orang lain yang pada saat-saat di bulan Dzulhijjah ini belum disentuh melalui program pemberdayaan umat. Salah satu tujuan korban bisa menilai ilawah juga untuk membahagiakan siapa? Saudara-saudara kita yang memang pada saat ini kurang bahagia, gitu ya, sehingga perlu kita bersama-sama membagi daging hewan kurban yang kita lakukan. Tadi wa ghinaka qabla faqr. Nah, yang terakhir wasihataka qabla saqamik. Apa? Sehatmu sebelum datang masa sakit. Jadi 5 perkara ini yang jadi Bapak Ibu. Ya, jangan harus biasa dijogo ya. Mau kadang-kadang benturannya ya kayak mengaji ditangisi kutune, siwis kutu, ya. Mengaji meneh, kudu mikir blonjo, esuk-esuk belum ono blonjo. Terus ono ribet. Mengaji meneh, males. Ya, mengaji meneh, potong mules, ya. Mengaji meneh, terus pokoknya alasan macam-macam itu sehingga tidak pernah berpandang untuk itu masih stabil. Nah, baginda Rasulullah SAW sampai akhirnya memberikan dawuh bagaimana merawat 5 hal sebelum datang perkara 5 hal yang lainnya. Ma'azal jamaah, karena itu hakikat ibadah itu yang pertama, seorang yang mengabdi tidak menganggap apa yang ada dalam genggaman tangannya itu sebagai milik. Jadi kita semua kaya di Bapak Ibu. Bagaimana betul kaya? Panjenengan sehat itu gani larang Pak. Ini sehat itu gani larang. Mau sakit gigi aja harus nangis gitu. Kemudian diperiksa tiba-tiba 500.000 hanya nyuntik gigi satu lani loro 1 juta. Nyambut saya nyambut gigi 1 juta ya. 1 juta gigi sisi. Nek loro berarti kok lagi duit sopo, dia duit jenengan. Karena itu sehat itu mahal. Kita baru tahu tak kala kita sakit. Maka seorang yang mengabdi kepada Allah tidak menganggap ya, apa yang ada dalam genggaman tangannya itu sebagai miliknya. Ya biasalah namanya kekuatan dihadapi maut. Satu saat juga akan tertutup Tetapi bagi orang yang hatinya senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa
Ya. Yang pertama ini berat ini mungkin lawan duit kumpul ke ₹1, ₹2, ₹10.000, mungkin 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, sejuta, orang menginfakkan sebagian itu. Ya, ini juga sebuah hal yang saya rasa tak kalah seseorang dalam hatinya itu senantiasa hanya mengabdi kepada Allah, sesungguhnya apa yang dimilikinya itu milik Allah yang suatu saat diminta, maka kita harus ikhlas. Yang kedua, segala usahanya selalu mengindahkan apa yang diperintahkan oleh yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan kita? Allah. Karena itu begitu Allah menyeru, bagaimana kita diminta untuk berderma, berinfak, berzakat, bersedekah, gitu ya. Yang bulan-bulan ini suruh berkorban, ya usahakan supaya kesempatan ini kita ikut berpartisipasi sehingga syiar Islam ini menjadi syiar yang bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, tidak memasukkan sesuatu untuk dia laksanakan kecuali mengaitkannya dengan izin dan restu uangnya. Artinya begini, jadi apa yang kita lakukan, apapun bentuknya, itu harus betul-betul atas izin Allah. Kalau misalnya apa yang kita laksanakan ternyata bertentangan dengan syariat, berarti tidak masuk dalam kategori hakikat ibadah. Jadi yang pertama itu tunduk dan mengabdi kepada Allah, berusaha dengan mengindahkan semua yang diperintahkan Allah, dan berikutnya memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, saya loncat saja. Kemudian sekarang ibadah sholat langsung awalnya. Di sini agama menghukumi bahwa ibadah sholat wajib atas orang yang beriman. Pelaksanaannya ditentukan waktunya, gitu ya. Dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh maupun isya ditentukan. Dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan. Bacaan maupun gerakannya itu juga tidak boleh kita keluar dari itu. Ya. Ada lagi misalnya takbir, tangannya muter-muter gitu ya. Lalu kita balik masih menggodor, masih mengtengah, masih gitu. Orang yang samping kanan, samping kiri itu kan, ya kan? Masing-masing gitu ya. Penting fikihnya ada enggak? Kajian fikih yang menjelaskan tentang itu. Ya. Jadi takbir itu ada seninya, Allah Akbar, tangannya muter 3 kali baru dimasukkan. Ya. Katanya untuk satu khusyuk. Padahal kita tidak pernah menjumpai seperti itu ya. Nah, dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan. Bacaannya jelas. Panjenengan nggak boleh ngarang dewi. Ya, rukunnya jelas. Tumakninanya, gerakan-gerakannya mengarah pada bagaimana dilakukan tumakninah dengan tenang, ya, tenang. Karena itu sholat tidak boleh terburu-buru, anteng gitu ya. Nah, dalam Quran surat An-Nisa 103 Allah berfirman, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, yang saya garis bawah, sesungguhnya innas shalah kanat, ya, adalah 'alal mu'minina
Faidha qadaytumus shalah, maka apabila kamu telah menyelesaikan salat, fadhkurullah, zikirnya kepada Allah. Jadi tidak boleh kemudian langsing, tahu langsingnya, salam melencing, gitu ya. Ini istilah ketika saya masih kecil, bocah sholat langsing. Apa itu langsing? Itu buat salam, lepat, melencing, tanpa berdoa. Salatnya orang-orang Muhammadiyah tetap saja berzikir, berdoa, gitu ya. Sekalipun tidak dijadi, tapi disir dengan lemah, dengan lembut, maksud saya. Tapi ditutup dengan itu. Ya. Jangan sampai sholat dan salam yang berjalan, tetap berzikir. Ya. Jadi fadhkurullah, ya, ingat kepada Allah qiyaman, baik dalam waktu berdiri maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, atau dalam keadaan waktu berbaring. Artinya pada saat kita sholat atau melakukan zikir, dan ketika kita tidak kuat berdiri, gitu ya, maka boleh duduk. Tatkala kita tidak kuat duduk, bisa berbaring. Maka itu ada bapak-bapak yang sudah sepuh, bisa sholat di atas kursi, tetapi tetap fadhkurullah, zikir kepada Allah, ya. Fa idza ma'nantum faqimus shalah, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, maka tata caranya sudah ditentukan. Karena itu tata cara sholat dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassallu kama ra'aytumuni usalli. Wassallu, maka salat kalian semua, kama, sebagaimana ra'aytumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Sudah dicontohkan gerakan ini. Nah, sekarang yang ibadah kurban, Bapak Ibu sekalian. Ibadah kurban dihukumi sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Ya. Sifatnya apa? Ibadah fardhu maliyah, ibadah wajib yang harus mengeluarkan harta. Ya, orang mungkin kalau bisa produs oleh duit, orang mungkin kalau bisa sapi mengenai modal, karena itu masuk sifat ibadah kurban itu fardhu maliyah. Ya, kaifiyahnya ditetapkan oleh syariat, dapat dilaksanakan sendiri oleh mukallaf, orang yang menerima beban hukum. Ya, pada dengan duit tabungan cukup kanggo korban, laksanakan. Ya, karena ini masuk sifat ibadah yang fardhu, ya, maliyah. Ya. Jadi sifatnya fardhu itu ibadah yang masuk kategori khos, ya, bukan am. Khos itu khusus, ya. Jadi maliyah menggunakan kata yang kita miliki. Bentuknya apa? Penyembelihan hewan kurban dan pembagian hasil sembelihan yang sudah kita lakukan. Tata caranya ada aturan-aturannya, dilakukan dengan ihsan, dengan sebagus mungkin. Bagaimana cara menjegal hewan sehingga tidak melukai, yang membuat hewannya stres, gitu ya. Karena itu harus dilakukan oleh profesional. Kemarin mahasiswa mengadakan pelatihan penyembelihan di namanya program Juleha, juru sembelih halal. Jadi dilatih itu para tenaga yang tukang potong hewan kurban, dilatih betul, ya. Kemarin tempatnya di Mesin Al-Taqwa
fatwa Muhammadiyah 2 di Wates Ngalian Masjid yang nilainya berapa? 3,9 miliar 900 juta. Ini masih harus menyelesaikan menara. Kebetulan ketua panitianya saya, kemudian bisa selesai di angka 4,5 miliar 500 juta. Belum lama kami dipanggil oleh Lazis Pusat bersama dengan Basas mau diusulkan dana. Kemarin presentasi dari Jumat sore ya, kemudian dikabulkan. Nanti akan segera bikin menara dan masih itu harusnya ada menaranya jadi keluarga itu ya. Menaranya kalau dihitung secara konstruksi itu memakan biaya 1,5. Menara masjid 1,5. Ketua panitia itu orang udah bingung-bingung setelah diskusi bisa kurang dari berapa? 500 juta ya, dengan konstruksi yang kuat tetapi indah. Nah, kita berhenti di angka itu, mudah-mudahan punya menara yang bagus dan itu letak masjidnya face to face dengan yayasan non-muslim. Di situ ada asrama perkaburannya di sana. Kita disini di depannya ya. Itulah yang membuat orang-orang infak itu merasa terpanggil. Maka tiap hari kami bisa mengumpulkan pundi-pundi amal untuk menyelesaikan masjid. Alhamdulillah, kemudian kita punya masjid takwa kedua. Takwa yang pertama kan Romani milik PDM, yang kedua takwa yang ada di Wates Ngalian juga milik PDM yang kebetulan ditempatkan di pimpinan cabang Ngalian Semarang. Masuk zaman sekarang waktu penyembelihan ada di Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu apa? Yaumun itu hari Nahar itu korban, dari korban. Tanggal 10 Dzulhijjah itu hari H. Tatkala panjenengan selesai sholat Idul Adha baru dilakukan penyembelihan atau ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik. Berarti tanggal 11 kali 11 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik ini hari berkorban ya, di mana kita melakukan pemakaman. Waktu pembagiannya kapan? Bisa di Yaumun Nahar pada saat hari raya dilakukan penyembelihan kemudian dibagikan, atau di ayyam tasyrik dan untuk maslahatan biasanya ada ketahanan pangan. Ada di antara kita yang mengikuti program rendang, ya. Jadi hewan kurbannya dipotong di pemotongan hewan, kemudian dagingnya dibuat ini kornet, ya, dikalengkan, lalu bisa disimpan untuk 1-2 tahun ke depan. Jadi tidak dibagikan sekarang, ya. Inilah pemikiran Islam berkemajuan, ya. Jadi bagaimana hewan kurban itu tidak habis dikonsumsi pada saat ini, tetapi bisa diawetkan melalui program rendang. Ya. Jadi dikontenkan kayak ini ya, kita belanja misalnya ikan yang ada di kaleng ya, ya sarden ya, iya, jadi sarden yang seperti itu awet kan. Nah itu semua adalah bagian dari memaknai ini ya, pembagian kurban tidak hanya berhenti di Yaumun Nahar dan Yaumun Tasyrik, tetapi bisa melampaui waktu untuk masyarakat yang membutuhkan. Contohnya misalnya ada wilayah yang stuntingnya tinggi, gizi buruk, ya.
sehingga perlu diberdayakan supaya tidak terjadi gizi buruk, maka kita ikut ambil bagian di sini. Nah, Muhammadiyah itu sudah melangkah ke sana. Hanya memang masjid orang korban atas sebagian jamaah yang afdal total. Gimana ya? Ibu juga seperti itu ya. Wong dino korban orang penyembelihan, ya mau dibagi. Misalnya kalau nasi korban sapi nanti songo, mungkin dibagi sing telu kanggo rendangmu, sing enam sebelah keempat. Kan begitu. Tinggal diatur aja. Kan dipawake sama jamaah. Sinten ingkang badhe derek program pemotongan hewan kurban melalui rendangmu, biasanya kalau masih ngelatin, pulau setunggal, 2 siapa, 3 siapa. Baik, kalau begitu uangnya dikirim ke lazismu untuk ikut program rendang. Panjenengan dapat bagian, ya, mungkin 20 kaleng ya, 20 atau 20 kaleng ya. Nah, tetap mendapat bagian. Sisanya nanti disimpan ketika ada perencanaan di musibah itu Muhammadiyah hadir di situ membagikan sembako, juga dibagikan pula lauk-lauk dari para pendamainya. Bahwa ibadah panjenengan dapat pahala, dia tetap mendapatkan satu pahala yang insya Allah berlimpah. Ya. Nah, sekali lagi untuk ketahanan pangan ini dilaksanakan sepanjang tahun dengan pengalengan seperti rendang hingga sampai Idul Adha berikutnya masih awet, berarti setahun ya. Jadi inilah salah satu memaknai bagaimana nilai-nilai kurban itu bermanfaat untuk umat secara lebih panjang waktunya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, aspek spiritual ibadah salat kurban itu yang pertama mengingat Allah. Ya, aqimis shalah lidzikri. Tegakkan salat untuk apa? Lidzikri, mengingatku kata Allah. Jadi orang yang rajin salat itu berarti dia senantiasa berdialog, ya, berdialog, berkomunikasi. Pada siapa Allah? Ya. Jadi orang yang senantiasa dekat pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Al-Baqarah ini ya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, lan kalaning gitu ya. Wa idza hamba itu meminta gitu. Lalu fa inni qad subhanahu dekat. Uji da'wat da'i idza da'a, akan kabulkan kata Allah bagi hamba-hambaku yang senantiasa meminta. Syaratnya 2, ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang pertama, falyastajibu li, dia senantiasa istajib itu wal yu'minu bi. Jadi dia senantiasa bermohon dan juga beriman. Jadi senantiasa bermohon pada Allah itu melalui apa? Melalui kegiatan ibadah salat itu. Jadi orang ini amal sederhananya begini. Kita seringkali dikejutkan oleh teman-teman lama kita ya. Mungkin terdengar kabar belakangan, Pak Muhlis ini orang sukses gitu ya. Lalu temannya datang, nelpon, boleh nggak minta tolong ya, aku pinjam uang ini. Tidak ngerti lagi boleh, nelpon pingsan, pinjam uang. Kira-kira hati panjenengan nyaman betul? Betul ya? Ini amal sederhana. Harusnya komunikasi intens gitu ya, pakai
pikirannya bisa nyambung di pas hubungannya satu nyambung di, tapi tiba-tiba orang kidul, orang tanpa tiba-tiba hotel dapat nomor teleponnya mobil langsung nyambung terus terang. Ya tentu harus ada dialog. Sama dengan Allah pun, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi kita dialog dulu melalui apa? Salat, tegakkan salat, ya. Zakat, sedekah, infak, nek wis luwih jalan seiring gitu ya. Maka begitu kita minta tolong pada Allah, maka falyastajibu li, akan aku kabulkan hambaku yang memohon kepadaku, wal yu'minu bi, dan karena dia beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi ini amalan yang saya rasa memberikan pelajaran bagi kita bahwa apabila kita ingin dekat, ya, maka ya ingin dekat pada Allah, maka laksanakan perintah, selalu berdoa, meminta perlindungan. Pada saat kita kepepet, ya, minta tolong pada Allah, Allah akan memberikan, ya, rintihan kesulitan yang kita alami. Yang berikutnya korban. Kalau sama-sama mengingat, ya, salat itu juga mengingat Allah, korban juga al-hajj. Yadhkurus mawallah ala ma razaqahu. Untuk apa? Liyadhkurullaha, liyadhkurus mawallah, untuk mengingat Allah ala ma razaqahu, terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa rezeki. Jadi Allah titipkan rezeki berlebih kepada kita itu untuk ditasarufkan, sehingga dengan bertasarufan itu maka berimplikasi pada kita yang tertitipkan rezeki. Ya. Apa wujudnya? Keberkahan. Ini namanya berkah sehati, berkah usiani, berkah keluargani. Karena kasih bumi uang naik umum, apa itu, senang mewah gitu ya, lomo senang mewah, orang yang dermawan, ya, boten pelit, boten medit, boten bail, biasanya yang diwai konsolnya orang ya. Dan biasanya saya kasih bumi sehat ya mas, gitu ya, sehat ya pak, gitu ya, karena orangnya suka senyum, ya, soda boyake, rezekinya juga lancar. Kita semua ingin seperti itu, ya. Amin, ya. Mudah-mudahan ya, rezekinya akeh, namanya akeh, gitu ya. Bodohnya juga akeh, sehingga bisa diamal. Nah, sama-sama mengingat Allah. Kalau yang tadi aqimis sholat, tegakkan sholat, dzikri, korban juga liyadhkurus mawallah ala ma razaqahum. Untuk apa korban ditunaikan? Itu juga untuk mengingat Allah terhadap rizki Allah yang dititipkan kepada kita sekalian. Masyaallah jamaah, asal moralnya. Nah, jika sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dilakukan itu tanha untuk mencegah 'anil fahsya', perbuatan yang fahsya itu keji, wal munkar, yang munkar, ya. Sedangkan takwa la yanalallahu luhumha. Jadi hewan kurban yang kita potong itu layaknya Allah luhumha. Sungguh Allah tidak menerima luhumha, darahnya, wala dagingnya, wala dima'wa, darahnya, wala diyanalu taqwami. Tetapi yang diterima Allah itu bukan tadi dagingnya atau darahnya,
selagi panjenengan itu ikhlas, ya, lima dominan apa yang kita korbankan ini insya Allah menjadi buah amal soleh. Ma'asyiral jamaah, sekarang yang aspek sosial. Sholat itu bisa menegakkan perdamaian, kesejahteraan, kebaikan yang ada pada segala sesuatu berkat Allah. Seperti makna salam sebagai bahasa penutup sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menebar kedamaian, kesejukan. Ya. Jadi karena itu sholat yang memiliki muatan makna itu adalah sholat yang memang betul-betul menjiwai gitu, oke. Jadi menjiwai ibadah orang yang sholat. Berikutnya korban. Korban itu akan mewujudkan kesejahteraan. Wa qulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi itu korban yang kita tunaikan itu akan memberikan satu kebahagiaan orang lain. Ya, wong sing jarang misalnya makan daging gitu, mungkin panjenengan paling sekilo kita pakai lalu nanti mungkin, wah senang banget bapak itu. Ya, mungkin ada sebagian kita yang seperti itu, jarang menyentuh makan daging. Tapi ada orang yang tiap hari makan daging sehingga kolesterolnya tinggi, gitu ya. Orang-orang kampung halaman yang saya tinggal itu bersahaja mangannya sama nih. Ono tempe, pangan tempe, gitu mungkin tahu pangan tahu, gulai pangan gulai, luban, ya, udangan. Ternyata sehatnya luar biasa nih. Orang-orang ngantuk, darah tinggi, asam urat, kolesterol. Jadi orang-orang di kampung halaman yang usianya tua-tua itu sehat, ya, karena makannya bersahaja. Orang naik-naik, ya, duit sedikit yang makan tapi, ya, duit sedikit bakso tiap dino, ya, nyate, gulai, nengkleng, ya, seminggu berapa? Ya, lama-lama itu juga berdampak karena tubuh ini harus balance antara protein nabati dengan protein hewani sehingga balance, ya. Minum juga begitu, soft drink terus, wah ya udah rapuh itu pasti. Justru yang sehat itu adalah air putih, minum begitu. Nah berikutnya, karena itu makna sholat dan korban memiliki makna fungsi pendidikan membentuk pribadi yang muhbitin, al-muhbitin. Makna dari asal al-hubbu adalah al-mutmainnu minal haq, yaitu ini dimaknai tanah padas atau keras. Al-muhbitin itu adalah orang yang keras. Maknanya ayatnya, tapi dimaknai tafsir ayat yang dibilang Mujahid ulama besar al-muhbitin dalam surat Al-Baqarah itu dimakna al-mujtahiduna fil ibadah. Al-muhbitin itu orang yang keras, laksana padas, kekeh istiqomah dalam ibadah. Itu disebut apa? Al-muhbitin. Jadi orang yang keras, laksana tanah padas itu gimana? Keras itu bukan ngapos meneliti, bukan. Muhbitin di mana? Al-mustahidina fil ibadah. Orang yang sungguh-sungguh di dalam ibadah. Maknanya ngoten. Ya, dari al-muhbitin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah sehingga rela apa? Mengorbankan hartanya, gitu mungkin, rela mengorbankan pikirannya, mau pengen mesin, entengan, ngepel mesin itu, ya, takmir mesin itu pekerjaannya gada ternyata,
saku mosa toilet terus barangkali ya. Nah, panjenengan sebagai anggota takmir juga bersama-sama membersihkan masjid. Jadi al-mu'min bermakna militan muslim. Orang yang militan itu adalah peduli pada perjuangan Islam. Disinilah Bapak Ibu, harta, pikiran, tenaga, nyawa menjadi pengertian dari orang yang senantiasa rela mengorbankan hartanya, pikirannya, tenaganya, waktunya, bahkan bisa jadi nyawanya sekalipun. Itu masuk dalam kategori pengertian al-mu'min. Pakai kok ya, al-mu'min. Di mana orang yang tadi al-mustahiduna fil ibadah, orang yang menjadi pejuang dalam ibadah sungguh-sungguhnya. Karena itu dinamakan militan muslim. Nah, karakternya ini ya, yang bernama alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pertama ya, militan dalam hal spiritualitasnya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum itu hatinya bergetar, hatinya nyambung ya. Ada azan berkumandang, azan ya, koma, sholat sunnah, ngebewe itu azan maghrib, azan isya. Orang yang seperti itu belum wajilat qulubuhum, tapi alat berhisab dalam bahasa Arabnya keras hatinya ya. Yang kedua, pribadinya kita tangguh menaklukkan tantangan dan menjalani kesulitan. Wassabirin ala ma asabahum, orang-orang yang bersabar tatkala mendapatkan cobaan musibah ya. Yang keempat, militan sosial, selalu damai, sejuk ya. Orang ngajak berkelahi, wes aku rawan ini. Jadi orang ini bukan berguni kita mengalah dalam rangka untuk menang ya. Kita tidak mencari kehiburan. Jadi penyelesaiannya dengan kedamaian ya, kesejukan ya. Wa yuqimus shalah, senantiasa menegakkan sholat itu, karena sholat tujuannya tanha 'anil fahsya wal munkar. Militan sosial, produktif ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Nah, apa pelajaran yang harus kita ambil? Pelajaran ini terakhir ya. Satu, sholat dan kurban itu agar setiap muslim bersyukur ya, bersyukur. La in syakartum la'azi dan tanggung, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur ya, dengan bersyukur kita akan ditambah keberkahannya. Tetapi kalau kita kufur, Allah paling jauh, sesungguhnya adabku sangat berat. Yang kedua, menjadi pribadi sosial, pribadi yang sosialnya tangguh, berakhlak dan bermanfaat. Nabi paling jauh, laisa minna man la yahtam bi umuril muslimin. Bukan termasuk golongan ya, orang yang tidak pernah peduli dengan urusan kaum muslim ya. Kita nek jabat ini muslim, awak kesel mergo jabat ngomong gitu ya. Dihimbau bersama-sama, menghibur lewat korban. Orang korban sesuai, ya. Jadi apa namanya? Nabi mengatakan peringatan keras bagi orang yang tidak pernah care
beliau mengatakan laisa minna, bukan golonganku, malayahtam di umuril muslimin, orang yang tidak pernah peduli dengan urusan kaum muslimin. Jadi apa namanya, cuek ya, mau terlibat, mau ngurusi apa itu yang kalau ngurusi keluarganya kan ngurusi wong liya lah kan gitu ya. Nah, orang yang sudah merasa begitu itu kan sesungguhnya hatinya belum istiqomah ya. Jadi karena itu harus dilatih melalui ibadah sholat dan juga korban terakhir. Ibadah sholat dan korban itu sesungguhnya untuk menegakkan ruhut tauhid, untuk menegakkan tauhid kita kepada Allah, sehingga la ma'bud bihaqqin illallah. Jadi makna tauhid itu la ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan sah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid bisa mendorong kita untuk bisa memiliki akhlak yang tinggi, ma'asyiral jamaah. Sehingga dengan sholat dan kurban, dua ibadah yang memiliki munasabah hubungan, kalau dalam konteks bahasa akademiknya itu memiliki hubungan interdependensi. Hubungan yang interdependensi itu adalah hubungan yang saling mengkait, satu sama lainnya tidak bisa dilepaskan. Sholat tegak maka berkurban. Fasholli li rabbika, sholat untuk Tuhanmu, wanhar berarti berkorban. Berarti dua rangkaian ibadah yang memiliki munasabah, hubungan yang saling terkait, gitu ya. Orang sholat untuk Tuhan, untuk menyembah Allah, fasholli li rabbika wanhar, setelah sholat itu kemudian berkorban. Saya rasa itu masalah jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Lumayan lama ya. Ya, atas kekurangnya mohon dimaklumkan ya Bapak Ibu. Sekali lagi inilah hal-hal yang perlu kita kuatkan kembali dalam rangka untuk mencari bekal ya akhirat, terutama bagaimana kita meningkatkan amalnya sehari-hari sehingga kita tetap istiqomah dalam jalan negara Islam ini. Akhirul kalam.